Dalam kesaksian Yohanes pasal 9, menceritakan sebuah peristiwa seperti ini. Ada seorang yang sejak lahir buta. Dia buta sejak lahir. Mungkin, jika karena ibunya, dia sudah buta sejak lahir. Pada saat itu, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, orang ini buta sejak lahir. Lalu, siapa yang berdosa? Apakah ini orangnya, atau orang tuanya?" Tuhan kita menjawab, "Bukan orang ini yang berdosa, juga bukan orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya karya Allah dapat dinyatakan melalui dirinya. Selagi hari masih terang, kita harus melaksanakan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Begitu malam tiba, tidak ada lagi yang dapat bekerja. Ketika aku masih di dunia, aku adalah terang dunia." Lalu Tuhan Yesus menggunakan lumpur yang dihidupkan oleh ludahnya dan mengoleskannya ke mata orang buta itu. Kemudian, ia berkata kepada sang buta, "Pergilah ke kolam Siloam dan bersihkan dirimu." Begitu lumpur itu dibilas, matanya pun mulai melihat. Begitu dibilas, matanya langsung melihat. Maka orang berkata, "Orang ini buta. Apakah karena dosa orang tuanya?" Mereka berkata, "Tidak sama sekali, juga bukan karena dosa orang ini." Lalu, untuk apa semua ini? Agar dia dilahirkan dalam keadaan buta. Itu demi Kristus. Mungkin, ketika Tuhan membuka matanya. Mungkin pada usia 40, seperti orang seumuran. Atau mungkin, 40 tahun. Lalu, untuk jenis kebutaan apa ini? Yakni supaya juru selamat nanti datang ke dunia. Dan melalui orang ini karya Allah dapat dinyatakan. Seperti yang dikatakan Tuhan, tetapi agar karya Allah dapat dinyatakan pada dirinya. Untuk menampilkan karya Allah melalui orang ini. Apa sebenarnya karya Allah itu? Membuka mata orang buta. Supaya orang-orang pada waktu itu mengerti. Ternyata Yesus membuka mata orang lain. Sungguh, Dia adalah kuasa Allah yang besar. Kuasa besar Allah ada dalam dirinya. Supaya Bapa Surgawi dipermuliakan melalui Tuhan Yesus. Dan agar orang mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak, yang oleh Bapa menciptakan segala sesuatu. Dan juga melalui Dia segala sesuatu digenapi oleh Bapa. Lalu Tuhan berkata, "Selagi hari masih terang, aku harus melakukan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku." Begitu malam tiba, tidak ada lagi yang bekerja. Apa maksudnya? Apakah selagi hari masih terang di sini bermakna waktu siang kala itu? Bukan, hari di sini berarti selagi aku masih di dunia. Selagi Yesus Kristus masih ada di dunia, dan masih menasihati orang untuk percaya kepada Tuhan. Itulah hari. Jadi, selagi Yesus Kristus masih di dunia, sebelum Ia mengorbankan dirinya, aku harus segera memberikan kesaksian untuk diriku. Di mana tertulis bahwa aku harus menjalankan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Begitu malam tiba, tidak ada lagi yang bekerja. Artinya, selagi aku masih hidup, aku harus segera memberikan kesaksian untuk diriku. Yaitu dengan melaksanakan tugas dari Dia yang mengutus aku. Yaitu tugas yang diberikan oleh Bapa dari atas. Pekerjaan itu adalah untuk melakukan satu hal. Yakni untuk melakukan mujizat melalui Yesus Kristus. Yakni agar melalui mujizat-mujizat tersebut, semua orang dapat bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu, dikatakan bahwa selagi aku masih hidup, aku harus memberikan kesaksian. Agar orang mengenali bahwa aku adalah terang dunia. Begitu malam tiba, tidak ada lagi yang bekerja. Hanya bisa dikatakan bahwa aku telah mati. Orang tidak akan melihat mujizat yang aku lakukan. Tidak dapat melihat karya yang telah aku tunjukkan. Dan orang-orang mungkin akan berpihak pada setan. Tidak berpihak pada aku lagi. Selagi aku masih hidup, aku mencari cara-cara ilahi. Agar orang mengenali bahwa aku adalah Kristus. Ikuti aku agar mereka selamat. Kalau tidak, akan binasa. Pada saat itu Tuhan berkata, saat aku di dunia, aku adalah terang dunia. Hanya bisa dikatakan terang dunia berarti saat aku di dunia. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah terang. Orang-orangku akan memperoleh terang. Tidak berjalan dalam kegelapan. Lalu Tuhan membuka mata orang buta itu. Inilah tinggal dalam Kristus dan melakukan tanda-tanda keajaiban. Bukan tujuan utama. Tujuannya bukan untuk membuka mata orang buta itu. Bukan tujuannya. Kalau tujuan membuka mata orang buta itu adalah tujuan utama, maka orang itu tidak akan menjadi buta lagi. Tidak akan tetap buta. Tidak akan dibiarkan buta. Karena orang ini bukan karena dosa orang tuanya. Bukan karena dosanya sendiri. Tujuannya membuka mata orang buta untuk membuktikan Yesus adalah anak Allah. Menunjukkan kemuliaan Allah terwujud pada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Zibo sepertinya memahami sebuah misteri. Katanya, sementara Zibo masih hidup, masih ada lebih dari 10 tahun sebelum pengorbanannya, maka dia berusaha seperti Tuhan, berusaha keras melakukan mukjizat. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes. Pada bagian akhir, sebenarnya mukjizat yang dilakukan Yesus sangat banyak. Kalau ditulis semuanya, tidak muat di seluruh bumi. Seluruh dunia, tidak muat. Begitu juga dengan saudara Zibo, banyak sekali kebenaran yang diajarkan. Kalau dicatat semua, seluruh dunia juga tidak muat. Maka berusahalah melakukan mukjizat baru. Ini adalah perjuangan saudara Zibo yang bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran. Kemudian, untuk membuktikan apa? Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, adalah anak Bapa Surgawi. Zibo juga sama, membuktikannya. Zibo adalah terang, adalah anak Bapa Surgawi,
adalah anak Tuhan. Agar orang percaya pada Sibo, seperti percaya pada Tuhan. Agar orang tidak berjalan dalam kegelapan. Amin.